Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam bab 4 kelas 9. Bab 4, zakat fitrah dan zakat mal. Tujuan pembelajaran: mendeskripsikan pengertian zakat dengan benar, dalil nakli tentang zakat, macam-macam zakat, syarat zakat, rukun zakat, dan hikmah zakat dengan benar. Zakat fitrah dan zakat mal meliputi 1. Pengertian zakat, 2. Dalil nakli tentang zakat, 3. Macam-macam zakat, 4. Syarat zakat, 5. Rukun zakat, 6. Hikmah zakat. Baiklah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu 1. Pengertian zakat. Menunaikan zakat berarti kita telah melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Menurut ajaran Islam, zakat merupakan salah satu ibadah yang berfungsi sosial. Apa maksudnya? Zakat ini berfungsi meringankan beban hidup kaum du'afa. Dengan berzakat, kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin bisa dikurangi. Kesenjangan sosial yang terlalu tajam akan mengakibatkan munculnya kecemburuan dan konflik sosial. Sungguh, ini akan membahayakan tatanan kehidupan masyarakat. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar kita tidak terbelenggu dengan harta dan gemerlap dunia. Sebagian dari harta itu harus dikeluarkan sebagai zakat. Hal ini juga mengandung maksud agar seorang muslim tidak terlalu cinta dengan harta dan lupa akhirat. Namun, mereka dapat menggunakan harta yang dimiliki untuk kepentingan akhirat kelak. Dua, dalil nakli tentang zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah mensucikan. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang mukmin di bulan Ramadan. Sebagaimana yang tertulis dalam dalil berikut ini. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. 3. Macam-macam zakat. 1. Zakat fitrah. Kewajiban berzakat fitrah berlaku bagi setiap muslim yang merdeka yang memiliki kelebihan makanan. Kewajiban berzakat fitrah di samping bagi dirinya sendiri juga semua tanggung jawab keluarga, seperti anak, istri, dan pembantu yang mengurus pekerjaan rumah tangga. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa adalah 1 sya atau 3,1
1 liter atau sama dengan 2,5 kg atau uang yang seharga bahan makanan pokok untuk 1 jiwa. Syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Syarat-syarat muzaki diantaranya: 1. Beragama Islam. 2. Mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 3. Mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah diantaranya: 1. Niat. Apabila diucapkan, bacaan niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. 2. Adanya muzaki atau orang berzakat fitrah. 3. Adanya mustahik atau orang yang menerima zakat. 4. Adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Waktu zakat fitrah. Pada prinsipnya, zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam. Kapan umat Islam membayar zakat fitrah? Ada beberapa ketentuan waktu membayar zakat fitrah, sekaligus hukumnya bagi para pelakunya. Ada 3 hukum membayar zakat fitrah bagi umat Islam, yaitu: A. Waktu takjil. Membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. B. Waktu wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau waktu sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. C. Waktu lebih utama atau afdal. Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat tinggal kita. 2. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat muzaki atau orang yang berzakat adalah: 1. Beragama Islam. 2. Merdeka atau tidak hamba sahaya. 3. Harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. 4. Harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. 5. Sudah 1 tahun dimiliki.
Harta yang wajib dizakatkan. 1. Emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah nisab emas 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram. Nisab perak 624 gram. Jadi kadar zakat keduanya itu 2,5%. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas. 2. Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini diisyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisab senilai dengan emas 93,6% atau pendapat lain 85%. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. 3. Peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan onta. Adapun perhitungan zakatnya adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Ini adalah gambar jenis binatang, nisab atau ekor, dan kadar zakat yang harus kita keluarkan dalam 1 tahun. Untuk peternakan selain yang disebutkan dalam tabel tersebut seperti unggas dan budidaya peternakan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. 4. Pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisab 750 kg atau 5 wasak. Kadar zakatnya 105 atau apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. 5% apabila ada biaya untuk pengairan. 5. Harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi miliknya, namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Zakat profesi. Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada mereka beristihad tentang zakat belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen,
wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan, sangat mungkin pendapatan mereka lebih besar. Untuk itu, para ulama sekarang beristihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya karena ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahid. A. Fakir. Fakir adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. B. Miskin. Miskin adalah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. C. Amil. Amil adalah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagian. D. Mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam. Zakat mu'allaf ini untuk memantapkan hatinya. E. Riqab. Pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. F. Gharim. Gharim adalah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat, tetapi untuk kebaikan. Contohnya, orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. G. Sabilillah. Sabilillah adalah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. H. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat, seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain. Hikmah zakat. 1. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 3. Mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. 4. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. 5. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamaan orang jahat. 6. Menolong, membantu, dan membina kaum du'afa atau orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. 7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembahasan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.